permintaan Menko Polhukam itu mengada-ada karena supaya akun Saifuddin Ibrahim segera ditutup. Permintaan yang aneh ditujukan kepada menteri apalah, menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel Debat Panel, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Dan dari kesempatan kali ini kita kembali akan menonton Babang Udin yang makin hari makin frustasi ya. Dan nampak dari raut wajahnya yang stres berat ini. Ya, karena hidupnya harus lari sana lari sini, harus pindah sana pindah sini, sangat tidak nyaman. Ya, tentu saja sangat tidak nyaman. Terus yang kedua, belum lagi momok channelnya yang akan di take down atau dihapus oleh Kementerian Informasi, ya, itu membuat Saifuddin ini tambah kebingungan, tambah ketakutan ya. Dia takut kalau suatu saat channelnya akan hilang, sehingga kalau dia merintis dari nol lagi butuh waktu. Kita tahu kalau channel itu dari nol, ya dia harus tembus dulu syarat monet, pengajuan, dan itu kalau dihitung-hitung ya butuh waktu beberapa minggu. Ya, butuh waktu beberapa minggu, bahkan kita tahu dulu saat Tamparagi juga hilang channelnya, dia sampai meminta dukungan kepada para oten-oten untuk berdonasi. Kalau dia nggak didonasikan, dia memilih untuk keluar dan tidak akan buat YouTube lagi. Ya, dia merajuk dengan mengatakan kalau kalian nggak berdonasi dengan angka sekian, maka dia akan pensiun saja. Kurang lebih kan bahasanya seperti itu, merajuk ya. Karena dia membuat beberapa pilihan, antara dia pensiun, atau kedua, hidup dari donasi. Dia menyuruh ya, dia menyuruh oten-oten yang memilih di antara dua pilihan tersebut. Dibuatlah polling sama dia. Kalau si Saifuddin sampai channelnya di take down, dihapus oleh Kominfo, itu Saifuddin akan pusing. Karena kita tahu, untuk menghidupi anak yang dia tinggalkan di Indonesia, dan juga rumah dia, biaya semuanya, itu dari biaya YouTube ini. Dari YouTube lah yang membiayai kehidupan anak-anaknya, bahkan kehidupan dia di Amerika untuk sekedar beli-beli makan, beli-beli hal kecil ya. Kalau tempat tinggal, saya rasa ini memang ada donatur ya, untuk tempat tinggal, dan sebagian makannya mungkin donatur yang temani dia, ajak dia jalan makan gitu. Ya, karena banyak juga pendukung-pendukung Saifuddin yang ada di Amerika ini. Inilah kelebihan dari para oten ya, punya pendukung yang luar biasa fanatik, walaupun orangnya ini aneh-aneh, ya kacau balau seperti Saifuddin, tetap ada yang mau mendukung dia. Ini yang saya nggak habis pikir. Jadi kembali Saifuddin membuat judul Menko Polhukam, ya Pak Mahfud MD, walaupun dia sebut sebagai marmut, tolong jangan tutup ya akun Saifuddin. Yang lucu, dia minta tolong sama orang, tapi dia ubah-ubah nama orang, jelek-jelekin nama orang. Ya ibaratnya saya minta tolong sama Gus Sandi, tapi saya ejek-ejek Gus Sandi gitu. Ini mau minta tolong atau mau ngajak berantem, saya juga nggak ngerti. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, di video ini teman-teman bisa melihat juga bagaimana Saifuddin Ibrahim ini ya punya niat ini, ya punya niat untuk menenggelamkan umat Muslim. Ya, pingin kalau bisa umat Muslim itu ditenggelamkan saja semua, jangan ada lagi di Indonesia. Dengan harapan kalau nggak ada lagi umat Muslim di Indonesia, ya dia bisa selamat lah. Dia bisa pulang dengan aman ke Indonesia. Oke, kita tonton dulu video Babang Udin kita yang makin hari makin menghibur ini. Kata-kata yang menyakitkan itu muncul dari mulut Bang Mamat. Agama sumpah serapah, agama kekejian. Oleh karena itu kita harus sepakat, kita tenggelamkan Islam ini. Manusia-manusia yang tidak berotak, yang tidak berakal di dalam beragama ini harus segera ditenggelamkan.
Siapkan kapal besar di Tanjung Priok yang jidatnya hitam, yang jenggotan. Masukin ke kapal itu dan tenggelamkan dia di Pulau Seribu. Wah, kok ini macet. Macet ini, saudara-saudara. Kita tenggelamkan Bang Toib dan semua orang yang mendukung dia. Mendukung Bang Mamat. Mumpung Bang Mamat lagi saya penjarakan di Bekasi. Halo, saudara. Gimana suara saya? Bisa dengar nggak? Wah, sayang ini. Lagi emosi Bang Mamat. Saya kalau ingat Bang Mamat itu, saya emosi. Karena saya dibohongi sama Bang Mamat. 40 tahun saya ditipu dengan ajaran Bang Mamat itu. Saya seperti kambing congek, kerbau yang dicocok hidungnya, ditarik hidungnya, sehingga saya tidak mengenal, mata saya ditutup, otak saya bego, dan tidak ada ajaran sejahat ajaran Bang Mamat ini. Setelah umur 41 tahun barulah saya mengerti. Ya, barulah saya mengerti setelah membaca firman Tuhan, Alkitab, terbukalah seluruhnya. Pemikiran saya, hati saya terbuka, dan saya tinggalkan itu ajaran. Jadilah saya orang Kristen. Dan sejak saya menjadi orang Kristen ini, saudara-saudara, sudah 15 tahun ini, ya hidup saya ya susah, dari segi daging dianggap susah dan menderita. Tetapi tidak ada sukacita yang luar biasa selain daripada saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saudara-saudara, terima kasih. Tidak bekerja dengan baik. Ini video saya. Banyak yang nonton dan luar biasa. Terima kasih. Nanti lagi, sebentar lagi saya akan live. Karena tujuan saya untuk ngelawan Marmut MD ini belum selesai. Saya akan mati dulu, bukan saya yang mati, saya matikan dulu videonya. Kalian ini yang muslim itu benar-benar ngeledek saya. Ya, teman-teman sudah saksikan bersama ya, bagaimana Babang Udin ini memang sangat lucu. Di satu sisi memohon kepada Pak Mahfud MD, tapi di satu sisi juga menghina Pak Mahfud MD ya, dengan memanggil namanya Marmut. Terus yang kedua, teman-teman bisa lihat upaya Babang Udin yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dia tangkap di Bekasi, akan dia pukulin di Bekasi, dan untuk umat-umatnya akan dia tenggelamkan. Dia akan siapkan satu kapal besar untuk menenggelamkan semua umat Muslim ya, semua umat pengikut Nabi. Belum lagi dia katakan pengikut Bang Toib. Nah, ini yang agak lucu. Terucap kata pengikut Bang Toib. Saya agak bingung, bukannya Bang Toib itu Anda? Karena kan Bang Toib itu adalah julukan untuk orang yang nggak pulang-pulang. Apakah Pak Saifuddin ini bukan termasuk golongan Bang Toib? Atau memang ada syarat tertentu, sampai berapa lama nggak pulang, baru bisa dikategorikan Bang Toib? Kalau Saifuddin ini kalau nggak salah baru
1,5 sampai 2 bulan ya, belum sampai beberapa kali lebaran nggak pulang-pulang. Jadi mungkin dia menganggap dirinya belum bisa disebut Bang Toib ya, karena kalau Bang Toib itu kan 2-3 kali lebaran nggak pulang. Kalau dia ini belum. Terus ada juga terucap bahwa dia mau mati ya. Dia bilang ya udah saya mati dulu ya, walaupun terakhir dia revisi, oh saya matikan dulu maksudnya. Ya, saya matikan dulu live-nya karena live-nya ada masalah ya. Suaranya ada tapi videonya nge-freeze. Ya, videonya nge-freeze, cuman suaranya saja yang terdengar sehingga harus dia matikan. Dan ini sering terjadi ya. Bang Udin ini sering sekali salah ucap, salah ngomong. Itulah kenapa saya agak bingung. Udah tahu dia seperti itu, bukan dipilih dengan cara rekam dulu, diperiksa lagi, mana yang nggak cocok nanti diperbaiki. Tapi ngotot dengan menggunakan live ya. Dan ada satu statement yang sebenarnya nggak ada di video tadi, yaitu tentang Paul Jang yang memanggil si Saipudin sebagai muka tai ini ya. Jadi balasan dari Paul Jang, karena sebelumnya si Saipudin sering mengatakan dia muka pantat, ya muka pantat, jadi dibalas muka tai. Oke, di sini ada Gus Andi yang akan menjadi teman diskusi kita. Ya, assalamualaikum Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nih Gus Andi, gimana nih ceritanya ya? Di satu sisi minta tolong, tapi di sisi lain juga menghina yang eh, mau disuruh menolong dia gitu ya. Orang yang dia butuh pertolongannya tapi dihina juga. Menurut Gus Andi nih, gimana nih Gus? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti aku tanggapi secara menyeluruh, Bang Jul. Tapi sebelumnya ya, kalau kita perhatikan, kita cermati itu pertarungan antara Mbah Udin dengan YouTuber-YouTuber Muslim itu sudah mulai nggak berimbang, Bang Jul. Si Udin itu maksudnya membuat konten-konten yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad itu maksudnya itu memancing kemarahan umat Islam di Indonesia dan salah satu bagiannya itu adalah YouTuber-YouTuber Muslim. Tetapi yang terjadi itu justru YouTuber-YouTuber Muslim itu menjadikan konten si Udin yang ngacau nggak karuan itu sebagai lawakan. Dan itu membuat si Udin marah itu. Marah. Dia serius menyerang, kita-kita orang malah mentertawakan dia. Dia kena mental Bang Jul, kena mental itu. Jadi marah Ya, banget bagi dia. dia tuh penghinaan. Iya, dia merasa terhina ya. Iya, penghinaan ini. Penghinaan Bang Jul, itu seperti begini loh. Kalau kita laki-laki itu kita dipukul sama dijongkrokin kepala kita, dijambak gitu lebih lebih hina mana itu? Sama di apa didorong kepalanya itu lebih hina mana daripada dipukul gitu. Ya didorong lah, itu penghinaan itu Bang. Nah, itu mending laki-laki itu dipukul. Kata si Udin mending serang balik aku begitu. Tetapi sama Muslim itu malah dicandain, diledekin, dijadikan parodi Lawakan. untuk Ya. gitu. Ya memang kayak gitu orangnya si Udin itu. Terus kalau soal apa itu ancaman dia mau menenggelamkan umat Islam di Indonesia loh. Itu kan omongan-omongan lawak itu Bang Jul. Maklumlah dia stand up komedi religius lah. Kalau kita mau berpikir ya setidaknya ada beberapa syarat orang itu bisa menenggelamkan sebuah komunitas itu. Satu dia punya posisi penting sebagai komandan atau sebagai kepala pasukan atau apa. Kedua, dia itu yang jelas harus punya kapal. Yang tiga, dia itu harus punya power. Dan di antara tiga ini nggak ada sama sekali yang Udin punyai. Ada Komandan loh Bang Gus Andi. Dia bilang apa? ada namanya tim 4 di Bareskrim Polri itu tunduk pada dirinya. Ketuanya namanya Rehat Sinaga. Itu harus mendengar omongan dia dibandingkan mendengar ucapan Kapolri, dia bilang. Karena mendengar ucapan pendeta Saipudin itu jaminannya surga. Kalau memang dia punya tim 4 yang berpengaruh di Bareskrim Bang Jul, ngapain dia luntang-luntung di Amerika sana? Ngapain? dia dia aja hidup penuh ketakutan, dia kan ngaku, ini aku ini susah, ya Tuhan.
di bandara juga panik, di jalan-jalan juga ketakutan, di depan lobi hotel juga nggak tenang. Aku terpaksa harus pindah hotel sana sini, kelontang-kelantung. Itu kan yang curahan dia kepada Tuhannya kemarin itu loh. Iya. Munajat sang penghujat itu kan. Jadi orang, iya, munajat sang penghujat itu kalau aku bilang itu. Jadi intinya apa ya Bang Jul? Ya nggak mungkin lah itu kan omong besar Bang Jul. Omong besar sesuai dengan bentuk mulutnya yang besar. Dia aja hidup kelontang-kelantung tidak jelas, bahkan untuk survival kehidupan dia bertahan hidup aja dia sudah apa itu kesulitan. Dia merengek-rengek ke petinggi negeri Indonesia agar tidak mengajukan apa itu take down akun YouTube-nya. Lah orang yang bingung dalam kondisi mau tenggelam kehidupannya kok ngancam orang lain tenggelam itu kan nggak logis Bang Jul. Ya biasalah Bang Jul, ini kayaknya di antara mulut sama otaknya ini ada beberapa saraf yang terputus. Sehingga apa yang diomongkan itu tidak terfilter oleh otaknya Bang Jul. Itu Bang Jul. Ya, kasihan juga ya melihat Saipudin. Yang saya nggak habis pikir ada istrinya di sana gitu. Ada istrinya di sana, tetapi kok nggak membantu menyaring gitu ya? Apa istrinya juga ingin menenggelamkan Saipudin ya, biar Saipudin cepat tenggelam, biar istrinya juga cepat bisa lepas dari Saipudin. Kalau Gusan dilihat ini. Itu pikiran itu sebenarnya sama dengan yang tak pikirkan Bang Jul. Tapi Hmm. aku belum juga untuk mengatakannya. Aku bingung gitu. Ada istrinya di samping yang istilahnya secara akal masih agak mending lah ya. Belum separah Saipudin gitu. Tapi kok dibiarin gitu. Ya, ini mau ikut menjerumuskan atau memang pengen Saipudin cepat tenggelam gitu biar selesai lah. Karena istrinya mungkin merasa, aduh, saya pun jadi ikut hidup apa ya, hidup nggak jelas gitu di Amerika. Dan mau pulang nggak dikasih pulang sama Saipudin gitu. Ya, karena seorang ibu nggak mungkin lah. Ya. Yang namanya seorang wanita, seorang ibu punya anak yang masih kecil-kecil. Saya berani jamin ya, bukannya Sarah Ayu jahat, ya bukannya jahat. Tapi di saat seorang ibu harus memilih antara anaknya yang masih kecil dengan suami, biasanya ibu lebih memilih anak. Ya biasanya mayoritas lebih memilih anak. Dan itu dimaklumi, ya sangat dimaklumi. Namanya juga anaknya masih kecil, kecuali anaknya udah besar-besar, oke lah dia lebih milih suaminya. Tapi ini anaknya masih kecil di Indonesia ketinggalan. Jadi dia pun mau pulang nggak bisa pulang, dan dia pun saya rasa mengharapkan suaminya cepat ditangkap ya. Malah mungkin istrinya nih yang tukang kibus gitu kan, kasih tahu lokasi suaminya sehingga lokasi mereka ketahuan harus pindah sana pindah sini. Kalau Sandi lihatnya gimana nih? Kok nggak pulang-pulang ya? Saya salut gitu, nggak pulang-pulang si Sarah Ayunya. Ya kita itu bukan bukan mendoakan yang jelek, bukan suudon terhadap pemikiran istrinya si Udin. Tetapi kan kita bisa membuat satu prediksi, membuat satu analisa dengan situasi yang seperti ini. Apa itu kasus yang menjerat si Udin, Bahudin itu terus dengan semakin lama itu semakin apa itu semakin kacau, semakin terjerumus. Satu itu kehidupan yang jelas. Yang kedua dari sisi usia juga Mbak Udin makin lama ya makin makin tua, makin ringkih, mukanya pun udah makin nggak jelas. Jadi dengan berbagai pertimbangan seperti itu ya kemungkinan untuk si Sarah Ayu itu berpikir untuk mohon maaf ya Bang Jul bukan bukan mendoakan lah untuk berpisah dari Mbah Udin ke depannya itu sangat besar Bang Jul sangat besar itu jadi Cuman kita karena nggak Kristen nggak boleh cerai bang, mungkin Sandi ya. Kristen nggak boleh cerai, ya kalau bisa cepat KO aja lah si Udin ini ya. yang bilang nggak boleh cerai itu kan yang ajarannya ajaran gereja Bang Jul faktanya di pengadilan negeri itu seabrek faktanya seabrek Tapi kan itu jadi kan nggak ada donatur kalau dia lakukan itu. Takutnya kan hilang donaturnya. Bahkan Ahok aja sekarang banyak orang yang nggak mendukung dia lagi gara-gara perceraian itu. ya setidaknya entah karena sebuah perceraian atau karena ya Udin berangkat lebih dahulu eh, ke surga halusinasi itu ya yang jelas kalau kalau kita analisa kita simpulkan atau kita prediksi itu sebenarnya yang ada di benaknya
istri Udin seperti itu. Karena seorang wanita dengan punya anak seperti itu kan dia punya keinginan lah hidup itu dalam situasi yang nyaman, tentram, kondusif, harmonis. Kalau aku melihat secara enggak lah omongan dia bahwa dia siap menderita mengikuti Bahudin kemanapun dalam pelayanan, enggak lah, itu omong kosong Bang Jul. Kemudian pesanku buat Bahudin ya, Bahudin, kalau memang Bahudin ini seorang yang intelektual, seorang yang gentle, seseorang yang sumbar sombong mengatakan di Indonesia tidak ada intelektual Muslim, tidak ada ulama yang berani membantah omongan-omongan dia, pulang aja ke Indonesia. Mari diskusi, silahkan pilih di kampus manapun. Jangan cuma nantang-nantang di YouTube terus bilang nggak ada yang bisa bantah. Itu udah basi Mbah Udin. Soalnya kalau kita lihat diskusi dia yang on air dengan berbagai pihak itu Bang, seperti Ustadz Kainama, Ustadz almarhum Moko Ginta itu, si Udin itu nggak ada inteleknya kok. Yang ada itu marah-marah melulu gitu. Marah-marah sampai disorakin sama penonton kan saat itu. Ya, Itu Bang Jul. Itulah. Oke. Jadi memang kita lihat Udin ini ya, tidak lebih daripada orang yang pansos lah. Dia mengejek orang lain pansos, padahal dia sendiri yang pansos ya. Dia itu ya bukan siapa-siapa. Dia ini makin terkenal ya gara-gara hujatan. Apa hebatnya gitu kan, terkenal karena sesuatu yang buruk. Kalau Gus Andi mau terkenal juga gampang gitu. Sekarang ke Jakarta, ke Istana Negara, kencingnya aja tuh pagar Istana Negara atau telanjang. Ya Gus Andi telanjang, teriak-teriak di Istana Negara atau marah-marah Jokowi lah. Di depan istana marah-marahi Presiden Jokowi. Dan dalam sekejap Gus Andi juga akan masuk di semua media, Detik, ya Okezone, semua media mainstream, otomatis muka Gus Andi akan terpampang gitu kan. Dan dalam sekejap juga orang-orang akan tahu, oh ini Gus Andi ini adalah orang Blitar, ya di anaknya siapa, pendidikannya apa, kerjaannya apa gitu kan. Itu otomatis. Dan nggak ada bangganya gitu. Untuk apa terkenal karena prestasi yang buruk, hanya meninggalkan nama yang jelek. Karena kan manusia ini mati meninggalkan nama ya. Dan sebisa mungkin yang kita tinggalkan ya nama harum. Kalau nama busuk untuk apa? Malu sama keturunan kita nanti. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada lagi Gus Andi sebelum kita tutup? Iya, Bang Jul. Kalau aku ini di usia yang sudah segini itu memang dari dulu itu tidak punya obsesi untuk menjadi seorang tokoh publik, kepengin dikenal, kepengin ke Jakarta dikenal secara nasional, sama sekali nggak punya keinginan itu Bang Jul. Justru bingung untuk menyembunyikan diri, nggak enak jadi orang terkenal itu, nggak Ya, enak. betul. Yang aku lakukan itu yang penting aktivitasku, profesiku itu aku geluti bermanfaat bagi orang lain. Aku itu malah bingung untuk bagaimana tidak dikenal di lingkunganku lah, di wilayahku lah. Cuman kadang-kadang terpaksa untuk diwawancarai wartawan, koran, kemudian ada TV-TV lokal itu biasa. Cuman nggak enjoy juga lah sebenarnya. Karena prinsipku itu Bang Jul, itu ada salah satu sahabat Nabi itu yang digelari atau disimpulkan itu begini buat beliau itu. Majhulun fil ard wa masyhurun fis sama. Di bumi itu tidak terkenal tapi populer di langit. Itu yang sebenarnya yang seperti itu yang aku iri Bang Jun. Jadi majhulun fil ard wa masyhurun fis sama. Di bumi ini tidak ada orang kenal tetapi kepopulerannya ada di langit. Kemudian ya buat pendukung-pendukung si Udin lah, sadarlah lah, sadar. Orang seperti Udin ini kelasnya hanya kelas penghujat, dia musuh negara, dia musuh umat beragama, apa yang disampaikan tidak lebih dari provokasi agar kehidupan atau hubungan umat beragama di Indonesia semakin kacau. Itu harapanku pada otan-otan pendukung yang fanatik si Udin. Karena kalau kita lihat di live chatnya itu kultusnya ke Udin makin gila Bang Jul, makin luar biasa. Bahkan semalam ada loh yang live chat atau komennya di akunnya si Udin itu bilang, Udin ini tokoh nomor satu paling pemberani di dunia. Paling pemberani di dunia nomor satu. Yang kedua
Salman Rushdie, yang ketiga Cipi. Jadi dia sudah melampaui dua pendahulunya. Makin lama makin gila orang-orang itu. Itu aja Bang Sul. Malah di atas ini ya, Paulus sekalipun kalah sama dia ya, Simon Petrus juga kalah, luar biasa ini. Ya, karena kita bilang dia ini kan lebih mulia dari Yesus ya. Dia bilang sendiri kalau dia lebih mulia dari Yesus ya, sehingga kultus kepada dirinya yang makin kuat. Sehingga ya 100 tahun lagi ya, mungkin ini generasi-generasi anak cucu dari yang terlalu mengidolakan dia akan menganggap dia Tuhan benaran. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Makasih nih Gus Andi atas pendapatnya, dan bagi saya Pudin, ya tolong cek ke psikiater lah, jangan sampai gila duluan, nanti kita nggak ada konten lagi. Ya memang kamu bilang kami itu cuma ambil video kamu, karena udah berkali-kali saya katakan, lebih bagus kami mereaksi Anda daripada kami membalas hujatan. Anda menghujat Islam, kami hanya membentengi, menjelaskan. Ya, kami hanya menjelaskan kalau Anda itu orang gila. Apa Anda memilih kalau kami harus menghujat agama Anda? Enggak, kami nggak akan lakukan itu. Anda mau memancing kami gimana pun, kami tidak akan membalas hujatan dengan hujatan kepada agama Anda juga. Enggak, kami nggak akan melakukan itu. Ya, jadi mohon dimaklumi. Maafkan saya ya. Sekali lagi, maafkan saya Bang Udin. Ya. Bahkan Joshua Teu juga mengatakan ya, Pastor Joshua Teu mengatakan, kamu enak di luar negeri. Yang di Indonesia ini, oten-otennya yang babak belur gara-gara kamu. Ninggalin masalah semua. Ya, saya rasa udah cukup. Semoga oten-oten lebih bisa berpikir bijak lah. Mungkin Anda harus cari referensi yang lain. Kalau Anda terlalu mengidolakan Saipudin, coba tanya pendapat pendeta-pendeta yang ada di gereja Anda, gereja lokal, apalagi ini kan hari Minggu. Coba Anda tanya ke gereja Anda, pandangan mereka terhadap Saipudin. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan makasih buat Gus Andi juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.